Kembali lagi dengan Pas Mopi tentunya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Seperti biasa saya akan menghibur kalian dengan film yang berjudul mengisahkan dua orang turis asal Amerika yang sedang melancong di Argentina. Akan tetapi mereka malah masuk ke wilayah terlarang, yang dimana setiap turis wanita selalu menghilang secara misterius. Nah, bagaimana kisah kedua turis kali ini? Mampukah mereka lolos dari wilayah tersebut? Kita simak saja alur ceritanya. Cerita berawal dari seorang wanita bernama Camelia yang sedang disekap. Ia pun berusaha untuk bisa kabur dari tempat itu. Lalu tiba-tiba datang seorang pria yang belum diketahui asal-usulnya. Tiga bulan kemudian, kita beralih kepada turis asal Amerika sedang bersepeda di wilayah pedesaan Argentina. Wanita ini bernama Ellie dan Stephanie. Mereka melewatkan poster Camelia yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Kemudian mereka masuk ke sebuah desa terpencil. Tak lupa juga, mereka pun membeli souvenir berupa gelang sebagai kenang-kenangan. Lalu Stephanie dan Ellie bertemu dengan warga lokal yang sedang bersih-bersih di atas tugu yang dipenuhi foto turis. Lalu Stephanie pun menanyakan sebuah motel Rosmaria yang sudah ia pesan sebelumnya. Dengan bahasa Argentina yang kurang lancar, mereka pun akhirnya tahu harus pergi kemana. Keduanya pun sampai di motel yang dituju. Lalu mereka memesan satu kamar untuk satu malam saja. Karena besok pagi, mereka berencana naik bis ke bandara untuk pulang ke Amerika. Lalu Stephanie dan Ellie pun diantar oleh pegawai motel. Gracias. Dikira mah apaan, ternyata kiriman sebuah handuk untuk mereka gunakan. Setelah membersihkan badan, mereka pun ajojing ke sebuah kafe yang tak jauh dari penginapan. Setelah mendapatkan meja, tiba-tiba mereka disuguhi sebuah minuman yang ternyata pemberian dari salah satu pria yang berambut keriting. Stephanie dan Ellie pun berterima kasih kepadanya meskipun belum mereka kenal. Selang beberapa saat, tiba-tiba muncul pria gagah di hadapan mereka. Stephanie yang sedang oleng itu pun tertarik kepadanya. Melihat temannya yang sedang bubar, Ellie berinisiatif untuk memutar musik romantis. Sementara itu, pria yang bernama Michael sedang berdebat dengan salah satu pelayan kafe dan belum diketahui apa masalahnya. Lalu Ellie yang mengetahui Michael masuk ke dalam WC, ia pun langsung mengikutinya. Karena dompet Ellie sudah gatal dari tadi, ia pun mencoba untuk merayunya. Akan tetapi, Michael tak begitu tertarik dan menolak rayuan Ellie. Ellie yang sudah birahi parah mencoba untuk mendekati pria berambut keriting tadi. Stephanie yang merasa boring memutuskan untuk pulang saja karena besok ia harus bangun pagi. Stephanie terbangun dari tidurnya gara-gara Ellie membawa pria tadi ke penginapannya. Makin lama, pria itu semakin agresif terhadap Ellie. Mendengar keadaan itu, Stephanie langsung mengajak Ellie untuk segera masuk. Kegaduhan itu membuat Michael yang menginap di hotel yang sama merasa terganggu. Tapi untung saja, keributan itu bisa dilerai oleh karyawan motel tersebut. Di keesokan paginya, mereka kesiangan yang membuat Stephanie panik. Karena ia sudah pasti ketinggalan bis yang hanya ada 1 hari sekali. Keadaan itu membuat mereka harus kembali ke penginapan untuk menjadwalkan penerbangan esok hari. That's flight. No, that's fine. Thank you. Sementara itu untuk mengisi waktu, Stephanie bertanya kepada resepsionis mengenai tempat wisata yang seru untuk mereka kunjungi.
Dan pada akhirnya, mereka disarankan untuk pergi ke beberapa tempat, salah satunya air terjun yang berada di wilayah tersebut. Setelah memberikan saran, resepsionis itu dipanggil oleh pekerja hotel yang ternyata itu adalah suaminya. Dilihat dari tatapannya, sepertinya pria itu menyembunyikan sesuatu. Lalu sampailah di tempat yang mereka tuju. Terlihat Stephanie dan Ellie begitu menikmati suasana air terjun di sana. Kemudian Ellie mengajak untuk berjemur, karena ia rasa cuaca di sana sangat cocok untuk mengeringkan kurap mereka. Selang beberapa saat, Stephanie mengajak Ellie untuk mengunjungi ke tempat wisata yang lainnya. Karena gak mungkin juga berjemur seharian yang bisa membuat badan mereka menjadi ikan asin. Akan tetapi Ellie yang masih betah enggan untuk pulang. Ia juga mengatakan bahwa Stephanie terlalu perfeksionis. Merasa tersinggung, Stephanie membahas kejadian di kafe semalam. Bahwa Ellie telah membuat Michael yang jelas-jelas sedang ia incar. Keduanya pun cekcok yang membuat Stephanie ngambek dan pergi meninggalkan Ellie sendirian. Steph, wait! I want you to have to worry about cleaning up after me. Saat tiba di lokasi wisata kedua, Stephanie merasa khawatir karena Ellie belum juga menyusulnya. Karena masih emosi, Stephanie mencoba untuk menenangkan diri. Sementara itu Ellie yang sedang asik berjemur tanpa sadar ada seseorang yang memperhatikannya. Ellie yang merasa bersalah, ia pun meminta maaf lewat SMS dan mengajaknya untuk ketemuan di sebuah restoran. Di saat itu pula, Ellie baru merasakan bahwa ada yang sedang memperhatikannya. Kembali ke Stephanie yang baru saja tiba di restoran. Ia pun langsung mengirim pesan suara bahwa dirinya telah sampai di tempat yang Ellie katakan. Lalu tiba-tiba, Michael yang kebetulan lewat menanyakan Ellie yang biasanya bersama Stephanie. Stephanie pun mengatakan bahwa Ellie mungkin sedang dalam perjalanan. Akan tetapi, sampai saat ini ia belum juga datang. Takut terjadi apa-apa, Stephanie berniat untuk menyusulnya. Lalu Michael menawarkan diri untuk memberikan tumpangan. Stephanie jelas menolak ajakannya itu karena Michael tergolong orang baru. Tanpa disadari Michael mengikutinya dari belakang karena ia merasa khawatir kepada Stephanie. Dan pada akhirnya mereka bersama-sama menjemput Ellie. We would have passed each other. Ketika mereka tiba di lokasi, Stephanie yang khawatir langsung menghubunginya. Akan tetapi, mereka mendengar suara handphone milik Ellie di sekitar lokasi tersebut. Ditambah lagi, Michael menemukan tetesan darah yang berceceran di tanah. Stephanie pun langsung menghubungi polisi setempat. Good luck with that. Setelah polisi datang, Michael ternyata sudah akrab dengan polisi yang bernama Kalpo. Lalu mereka menunjukkan tempat di mana Ellie menghilang. Saat polisi melihat foto Ellie, Kalpo tak begitu heran atas laporan tersebut. Karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus di wilayahnya yang menghilang secara misterius, terutama para turis wanita. Akan tetapi, setelah Kalpo mengetahui bahwa Stephanie dan Ellie berpisah karena bertengkar, ia pun langsung menutup kasusnya. Karena Kalpo meyakini bahwa Ellie pasti akan segera pulang. Tak puas dengan pernyataan tersebut, Stephanie yang merasa janggal tetap akan membuat laporan. Well, when you do see him, you can call. Yeah, thank you. Setibanya di kantor, Kalpo langsung menulis laporan. Lalu Kalpo juga mengatakan bahwa hanya sampai sinilah yang bisa ia lakukan. Walaupun Stephanie bersikeras menyuruhnya untuk membuat sebuah tim pencari. Namun Kalpo berjanji, jika 24 jam ke depan Ellie belum juga ketemu, ia akan melaporkan kasus ini sampai ke polisi pusat yang ada di kota. Karena tak ada pilihan lain, Stephanie pun bergegas untuk pulang ke penginapan. Everything will be alright, you'll see. Stephanie pun menanyakan ke beberapa warga tentang keberadaan Ellie. Namun anehnya, semua warga mengabaikannya. Mungkin saking banyaknya kasus tentang orang hilang di wilayah itu. Namun tiba-tiba, si keriting yang bernama Cuko itu muncul. Akan tetapi pria itu langsung lari saat Stephanie memanggilnya.
Karena Cuko berhasil kabur, Stephanie pun kembali pulang menuju penginapan. Dan sungguh tak disangka, sepedanya ternyata telah dirusak yang entah sama siapa. Keadaan itu membuatnya harus berjalan kaki untuk sampai di penginapan. Saat tiba di penginapan, Stephanie langsung memeriksa ke kamarnya, barangkali Ellie sudah pulang. Namun sayangnya Ellie belum juga kelihatan. Stephanie yang melihat kamar Michael terbuka, ia pun penasaran dan mencoba untuk masuk ke kamarnya. Sungguh tak disangka, Stephanie menemukan gelang warna kuning yang dipakai oleh Ellie. Penemuannya itu langsung dilaporkan kepada Kalpo. Akan tetapi, Kalpo yang mulai risih dengan Stephanie itu mengatakan bahwa ia berjanji akan memeriksa Michael nanti sore. Namun polisi yang satu ini sepertinya tidak serius menanggapi laporan dari Stephanie. Sementara itu, si ibu resepsionis menanyakan apa yang sedang terjadi. Setelah mengetahui yang sebenarnya, ia pun mengajaknya segera masuk untuk menenangkan diri. Akan tetapi suaminya yang sedang bersih-bersih memberikan kode seolah-olah ada yang disembunyikannya dari mereka. Dan sampai saat ini kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah mereka terlibat dengan penculikan yang menimpa Ellie? Oke, kita lanjut. Lalu tiba-tiba Stephanie melihat Cuko melintas di hadapannya. Ia pun mengambil kunci mobil motel untuk mengejarnya. Setelah kehilangan jejak Cuko, ia pun sampai di sebuah desa terbengkalai. Karena penasaran, Stephanie memaksa masuk ke tempat tersebut. Saat menyusuri jalan terlihat hanya puing-puing bangunan yang berserakan. Keberadaan Michael yang tiba-tiba nongol tentu membuat Stephanie jelas ketakutan. Karena mungkin saja Michael terlibat dengan kasus hilangnya Ellie. Lalu Stephanie menanyakan gelang Ellie yang berada di tasnya. Michael pun menjelaskan bahwa itu adalah gelang istrinya yang sama persis dengan milik Ellie. Dan ternyata istrinya itu bernama Camelia, wanita yang disekap di awal film tadi. Jadi sudah jelas ya, bahwa sebenarnya ia juga sedang mencari istrinya yang sampai saat ini belum juga ditemukan. Dan ia sudah 3 bulan mencari istrinya yang tak kunjung ketemu. Maka dari itu, Michael mengenal Kalpo karena dulu sempat membuat laporan sama persis dengan yang dilakukan oleh Stephanie. Tapi menurutnya, kinerja polisi tersebut tidak begitu maksimal, seolah-olah mengabaikan dengan laporan kasusnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, mereka akhirnya berpencar untuk mencari penculik yang kemungkinan dengan pelaku yang sama. Sementara itu, Ellie yang ternyata masih hidup baru bangun dari pingsannya. Terlihat badannya begitu lemas tak berdaya. Di sisi lain, Kalpo yang sedang patroli melihat mobil motel yang dicuri Stephanie. Di saat itu pula, ia berpapasan dengan Michael. Kalpo pun sepertinya kurang suka dengan keberadaan Michael. Lalu ia mengatakan bahwa dirinya sedang mencari Stephanie yang telah mencuri mobil motel. Kemudian Michael menyindirnya bahwa polisi sekarang lebih memprioritaskan kendaraan dibanding nyawa manusia. Mendengar perkataan tersebut, Kalpo dengan tegas menyuruh Michael untuk masuk ke mobilnya. Karena ia harus menjelaskan tentang temuan gelang milik Ellie di tas Michael. Di sisi lain, Cuko yang sedang asik nonton Persib tak sadar jika Ellie berniat untuk melarikan diri. Lalu Ellie bersandiwara bahwa dirinya sedang birahi dan ingin melakukan senam bibir dengan Cuko. Tentu saja Cuko yang sang predator tak mungkin untuk melewatkannya. So you want that? Yah, sayang sekali. Atasan dari Cuko menggagalkan semuanya. Di saat itu pula, Stephanie melihat motor smash yang digunakan oleh Cuko. Dengan rasa penasaran, ia pun dengan berani masuk seorang diri. Dan benar saja, ia melihat Ellie dalam keadaan tak berdaya. Kemudian Stephanie mencoba untuk mengecoh Cuko.
Stephanie pun histeris saat melihat Ellie sedang sekarat. Dan untung saja, Kalpo yang kebetulan melintas bersama Michael mencoba untuk mengamankan semuanya. ¿Qué carajo hiciste? Dan untuk lebih aman lagi, Kalpo menyuruh Stephanie untuk masuk ke dalam mobil. Tapi anehnya, di dalam mobil Kalpo tersebut terdapat sebuah paspor milik Ellie. Stephanie pun menyadari bahwa Kalpo pasti ada kaitannya dengan kasus hilangnya Ellie. Saat Stephanie ingin meminta penjelasan, tiba-tiba ia terkunci dalam mobil tersebut. Di saat itu pula, Michael melihat kode dari Stephanie bahwa ada yang tidak beres dengan Kalpo. Just forget Michael. We can still help each other. Kemudian Kalpo yang terancam mengakui bahwa ia adalah pelaku dari semuanya. Akan tetapi ia mengatakan bahwa Camelia juga masih baik-baik saja. Lalu Kalpo mengancam jika Michael membunuhnya, sudah pasti Camelia tidak akan pernah ditemukan selamanya. Kemudian Kalpo menawarkan kesepakatan bahwa ia akan melepaskan istrinya asalkan Stephanie ikut bersamanya. Meskipun pilihan yang sangat sulit, Michael pun menyetujuinya. Sungguh malang sekali, Michael dan Ellie akhirnya tewas setelah berurusan dengan polisi sengklek ini. Singkat cerita, Stephanie kini berada di markas Kalpo, bahwa sebenarnya Kalpo adalah bos dari Cuko, yang merupakan sindikat perdagangan ciwi-ciwi di wilayah tersebut. Lalu Kalpo mendapatkan telepon dari calon pembeli yang tertarik dengan Stephanie. It's lucky for you, my partner. Di tengah perjalanan, Stephanie terbangun dan berniat untuk melarikan diri. Sungguh tak disangka, calon pembeli sudah berada di tepian. Lalu Kalpo segera bertransaksi dengan pria tersebut. Akan tetapi Stephanie tak tinggal diam begitu saja. Untung saja Stephanie berhasil menembak Kalpo sampai meninggoy. Hingga di keesokan harinya Stephanie berjalan seorang diri berharap ada yang menolongnya. Dan hingga pada akhirnya, ia melihat sebuah mobil yang berjalan ke arahnya. Lalu Stephanie yang sudah tak mempercayai dengan orang-orang setempat, mengambil sebuah batu untuk berjaga-jaga. Dan ternyata, itu adalah polisi militer yang ingin menolong Stephanie. Entah dari mana polisi itu mengetahui jika Stephanie memerlukan bantuan. Yang jelas, kedatangannya itu membuat Stephanie sangat lega. Bagaimana dengan filmnya? Coba ditulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak film ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan film kali ini, seperti biasa silahkan klik tombol subscribe agar tak ketinggalan dari film menarik lainnya. Saya undur pamit, sekian dan terima kasih.